Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 596 Biararan Feng. Ini adalah bab keempat yang rutin dibaca setiap minggu. Selamat menikmati. Selamat datang semua pembaca Patreon saya. Mereka berhenti beberapa kali selama perjalanan karena mereka sering bertemu di jalan. Ada banyak setan dan iblis yang menghalangi jalan mereka, tetapi Jiang Chen dan Big Yellow berhasil menyingkirkan mereka tanpa masalah, sehingga Teren bisa fokus dalam meditasinya. Jika mereka melaju dengan kecepatan penuh dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat menggunakan spatial C++ dan melaju melalui spatial area dengan kecepatan maksimum, melintasi berbagai benua sebelum mencapai Central of Mysterious Domain. Namun, Tyrant tiba-tiba bermeditasi. Oleh karena itu, Jiang Chen dan Big Yellow harus mengikutinya dari belakang, menjaganya seperti pengawal pribadinya untuk memastikan keselamatannya. 3 hari kemudian, begitu mereka baru saja keluar dari hutan berkabut, mereka melihat beberapa perubahan pada Tyrant. Lapisan cahaya keemasan menutupi tubuhnya, itu adalah cahaya murni Buddha. Ketika cahaya itu menjadi begitu cemerlang, Tyrant segera duduk dengan kedua kaki bagian bawahnya disilangkan. Nyanyian rendah dan dalam terus-menerus keluar dari mulutnya, garis-garis bahasa Sanskerta putih keemasan juga keluar dari mulutnya, itu sangat suci. Jiang Chen dapat mengenali jenis nyanyian itu, yaitu nyanyian teratai. Itu adalah kitab suci nyanyian yang mendalam. Tampaknya selama meditasinya, Tyrant telah tercerahkan oleh nyanyian teratai. Bahasa Sanskerta yang bersinar itu perlahan-lahan mengelilingi dan menari-nari di sekujur tubuhnya, seolah-olah kupu-kupu sedang menyerbuki, yang sangat indah untuk dilihat. Cahaya Buddha bersinar jauh ke segala arah, dan akhirnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan murni yang melesat ke langit. Tubuh Tyrant mulai melayang di udara dan bayangan samar bunga teratai terbentuk di bawahnya. Ia tampak seperti Buddha yang sangat suci. Sekte Buddha adalah ajaran yang mendalam. Meskipun biksu ini tidak menahan diri dari alkohol dan pembunuhan, dia adalah orang yang memiliki Buddha di dalam hatinya. Tanpa itu, dia tidak akan mencapai pencerahan seperti itu, kata Big Yellow. Benar sekali, dia memperoleh mantra teratai dan memanggil teratai, tampaknya pencerahan ini memberinya peningkatan kekuatan yang besar. Kita tidak akan bisa mengantisipasi berapa banyak tingkatan yang akan dia lewati. Mungkin dia akan melampaui Raja Tempur tingkat 8 dan mencapai Raja Tempur tingkat 9. Jiang Chen merasa iri. Dia bisa melihat dari matanya transformasi apa yang sedang dialami Tyrant. Itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya tetapi juga alam spiritualnya. Peningkatan dalam tubuhnya dari dalam keluar akan menghasilkan peningkatan besar, yang akan membangkitkan kekuatan potensial Buddha dalam dirinya. Di masa depan, dia mungkin bisa melampaui guru besar Ran Feng. Dia dalam kondisi khusus sekarang. Aku khawatir ini akan berlangsung lama. Kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengganggu prosesnya. Big Yellow, kau harus membaca mantra untuk melindungi daerah ini. Jika kau melihat binatang buas mendekat, bunuh saja saat itu juga. Jiang Chen mengatakannya dengan nada serius. Ini adalah saat yang kritis bagi Tyrant, dia tidak boleh diganggu. Jika dia terganggu dari meditasinya, semua usahanya akan sia-sia dan dia harus memulai dari awal lagi. Ada sebuah biara 1000 mil jauhnya. Itu bukan kuil besar, dan hanya ada sekitar beberapa puluh orang di dalamnya. Pada saat ini, seorang biksu tua sedang duduk dengan kaki disilangkan di bawah lonceng ritual besar, salah satu tangannya memegang seuntai manik-manik Buddha emas. Matanya tiba-tiba terbuka, menatap ke arah yang jauh. Dengan kekuatan Buddha dan kepekaannya terhadap cahaya Buddha, ia secara alami dapat melihat cahaya Buddha yang bersinar dari jarak ribuan mil. Cahaya Buddha yang sangat murni. Sang biksu tua merasa terkejut. Pada saat itu, sebuah siluet melesat dan muncul di hadapan biksu tua itu. Usianya sekitar 60-an. Ia juga melihat cahaya Buddha seperti yang dilihat biksu tua itu. Kepala biara, tampaknya ada cahaya Buddha yang datang dari arah itu. Itu pasti seorang biksu tingkat tinggi, kata biksu tua lainnya. Cahaya Buddha yang murni itu sangat kuat, kekuatanku jauh lebih rendah dari itu. Tampaknya seorang biksu tingkat tinggi dari sekte Buddha telah tiba di Provinsi Yu. Mari kita sambut dia. Kepala biara berkata sebelum berubah wujud menjadi cahaya keemasan dan terbang ke sumber cahaya, diikuti oleh biksu tua lainnya. Di tengah hutan yang rimbun, Jiang Chen dan Big Yellow telah memperkuat pertahanan mereka terhadap musuh yang tidak dikenal. Mereka tiba-tiba melihat dua siluet mendekati mereka di langit. Seiring berjalannya waktu, dua orang yang mengenakan jubah terlihat mendekati mereka. Salah satunya adalah Raja Tempur kelas 8 dan yang lainnya telah mencapai Raja Tempur kelas 9. Mereka kuat tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan kelompok Jiang Chen. Jiang Chen dan Big Yellow meningkatkan kewaspadaan mereka, tetapi dua biksu yang lebih tua tidak mendekati mereka setelah mendarat di tanah. Ada seorang biksu terkemuka yang sedang bermeditasi di sini, kita tidak boleh mengganggunya. Dia adalah murid sejati sekte Buddha yang perlu dihormati. Kepala biara berkata. Mereka menatap tajam ke arah pendeta yang sedang dalam proses pencerahan.
Kemudian mereka membiarkan telapak tangan mereka menyentuh telapak tangan mereka sendiri dan memposisikan diri di udara, tidak berniat untuk bergerak lebih dekat sedikit pun. Mereka tidak tampak jahat. Jiang Chen tersenyum. Indra tajamnya memberitahunya segalanya, percakapan mereka sangat jelas di telinganya. Dia langsung tahu bahwa mereka ada di sini karena cahaya Sang Buddha. Tempat ini pasti provinsi Yu dari domain misterius. Apakah domain misterius punya biksu? Bik Yellow mencoba mencari tahu alasannya. Apa yang kau tahu? Kentut. Murid-murid sekte Buddha ada di mana-mana, tidak hanya di benua barat tempat banyak biksu pergi. Kuil dan biara dapat ditemukan di seluruh benua ilahi, jumlah mereka mungkin tidak banyak, tetapi mereka semua bermeditasi di hadapan Buddha sepanjang waktu, untuk mencari pelepasan dari keinginan mereka dan menemukan kedamaian. Itulah sebabnya kita tidak dapat sering melihat mereka di jalan. Kedua biksu tetua ini berasal dari sebuah biara di Provinsi Yu. Ketika mereka bertemu dengan seorang biksu berpangkat tinggi, mereka pasti sangat menghormatinya. Oleh karena itu, mereka secara alami akan datang untuk menemuinya. Jiang Chen menjelaskan. Bik Yellow merasa bahwa dia telah mempelajari sesuatu yang menakjubkan, seolah-olah dia tercerahkan oleh penjelasan Jiang Chen. Sekarang dia tahu bahwa sekte Buddha tidak hanya ada di benua barat, dan kuil Great Lightning Tun bukanlah satu-satunya sekte Buddha yang kuat. Banyak dari mereka berlokasi di banyak provinsi di benua itu dan juga benua lain, sekte Heavenly One hanyalah salah satunya. Qi Tairen menjadi lebih kuat, seiring dengan cahaya Buddhanya. Gambaran samar bunga teratai di bawahnya perlahan menjadi lebih jelas. Proses ini berlangsung selama setengah jam, dan kemudian, Qi Tairen naik ke tingkat berikutnya, mencapai Raja Tempur kelas 8. Ia terus meningkat tanpa henti. Seperti yang terjadi pada Jiang Chen di Saint Cliff, menaikkan nilainya hingga 2. Kemajuan si keledai botak ini terlalu tiba-tiba. Dia akan mencapai kelas 9. Mata Bik Yellow berbinar. Tidak hanya itu. Pencerahan kali ini telah membantunya membangun dasar untuk maju ke alam kaisar tempur, yang berarti, dia dapat dengan mudah mencapai kaisar tempur kelas 1 setelah ini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Jadi, memang benar bahwa ketika seseorang mencapai pencerahan tertentu, orang tersebut dapat menentang kehendak Tuhan sampai batas tertentu. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, Tairen memasuki Raja Tempur kelas 9 setelah setengah jam. Dia akhirnya berhenti di level di atas level dasar Raja Tempur kelas 9, yang melampaui level biasa. Asteris suara mendesing. Semua cahaya Buddha berdesir dan kembali ke tubuh Tairen. Tairen membuka matanya dan mendarat perlahan dari udara. Ia menarik napas dalam-dalam dan tertawa karena kemajuan yang baru saja dicapainya. Wakakah, aku katakan padamu, Amitabha. Tairen mendekati Jiang Chen dan Bik Yellow, mencoba untuk pamer. Namun ketika dia melihat dua biksu tua terbang ke arahnya, ekspresi wajahnya langsung berubah dan menjadi kaku dan tegas seperti biksu berpangkat tinggi. Jiang Chen dan Bik Yellow merasa mual dengan tindakannya. Cara dia bertindak terlalu nyata. Mereka tertawa lebih keras ketika melihat kemampuan akting Tairen telah meningkat. Untuk menyelamatkan muka Tairen, mereka menahan tawa mereka, seolah-olah mereka menderita sembelit sementara. Saya ingin sekali membanting wajahnya. Jiang Chen berbisik. Aku ingin kentut di wajahnya. Bik Yellow berseru dengan nada rendah. Tairen mendengar komentar mereka, terutama Bik Yellow. Ia menggigil pelan sambil melangkah mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dua biksu tua turun dari langit dan bergerak menuju Tairen. Kedua telapak tangan saling menyentuh dan berkata dengan sangat tulus, saya tidak tahu bahwa Anda telah tiba di Provinsi Yu, maafkan keterlambatan penyambutan kami. Saya Kepala Biara Yuan Ming dari Biara Ranfeng di Provinsi Yu, ini adalah rekan junior saya, dan nama dharmanya adalah Yuan Tong. Yuan Ming mengumumkan identitasnya. Saya Biksu Tairen. Anda baru saja mengatakan bahwa kalian berdua berasal dari Biara Ranfeng. Biksu Tairen tidak memperhatikan nama dharma mereka, tetapi dua kata, Ranfeng, terdengar jelas. Sebuah biara di Provinsi Yu dari wilayah misterius menggunakan nama gurunya, Ranfeng, sebagai nama biara mereka. Apakah ini suatu kebetulan? Benar sekali, ini adalah biara Ranfeng. Tuan Besar Tiran, mengapa tidak berkunjung ke tempat kami? Yuan Ming mengundangnya. Bagus. Saya bepergian kemana-mana dan akan pergi ke kuil atau biara manapun jika saya melihatnya. Tairen menerima undangannya. Ia ingat bahwa tujuan mereka adalah titik pusat domain misterius. Meskipun Provinsi Yu tidak terlalu jauh dari titik pusat, masih ada jarak yang jauh di depan mereka. Mereka seharusnya tidak menunda jadwal mereka, tetapi ia perlu mencari tahu tentang biara yang menggunakan nama gurunya ini. Ia ingin memeriksa tempat ini dan melihat apakah ada hal-hal yang tidak sopan terhadap gurunya. Ini hebat. Yuan Ming merasa senang. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat mengundang seorang biksu terkemuka. Keduanya adalah. Yuan Ming memandang mereka. Mereka adalah teman-temanku. Tiran menanggapi. Setelah itu, sekelompok orang yang dipimpin oleh dua biksu tetua terbang menuju biara Ranfeng.
Jiang Chen dan Big Yellow sepenuhnya memahami mengapa tujuan mereka berubah secara tiba-tiba. Mereka tahu betapa berharganya guru Ren Feng di dalam hatinya. Kalau tidak, Tyron pasti akan menolak undangan itu. Dalam perjalanan, Tyron tidak berusaha tersenyum dan tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang tegas, ekspresi seorang pendeta terkemuka, dan itu membuat tawa kedua sahabatnya hampir meledak. Tuan Anjing ingin melihat berapa lama kepura-puraan biksu bodoh ini akan bertahan. Big Yellow mencoba mengedipkan mata pada Tyron, tetapi dia tidak memberikan respons. Dia sekarang benar-benar seorang biksu yang hebat.